Bunga hiacinku udah mekar. Wangi deh, wangi sedap malam. Jadi bunga hiacin ini kalau selesai berbunga jangan dipotong daunnya yang. Hai sobat berkebun, selamat datang di saluran kebun maknya Benyamin. Pada video ini aku mau ngomongin gimana cara kita merawat bunga hiacin setelah selesai berbunga. Nah, ini hiacin orientalis ya. Dan ini kusiramnya dari bawah, pemberian air dari bawah ya. Tuh. Jadi direndam sekitar 5 menitan deh ya. Jadi nanti airnya itu langsung meresap ke akarnya dan umbi bagian atasnya aman, nggak busuk gitu. Nah, dia udah selesai berbunga. Ini mah nggak awet dia bunganya, paling 2 minggu 3 mingguan gitu ya. Karena aku di 4 musim dirawatnya di dalam rumah. Kalau lagi berbunga begini, nanti kalau cuacanya udah bagus, ku tanam di luar rumah gitu. Musim semi deh. Tanam di tanah langsung. Tapi kalau di Indonesia, kalau mau dibungain lagi ya harus di cold treatment alias disimpan di kulkas ya selama 2 bulan, 1,5 sampai 2 bulan, jangan kurang ya. Soalnya kalau kurang masa dinginnya dia kuntet, jadi batang bunganya ini dia nggak naik ke begini, cuma di ujung sini gitu. Dan dia mekarnya di bawah sini, jadi ketutupan daun. Kuntet itu karena nggak naik begini karena kurang masa dinginnya, jadi paling nggak 1,5 sampai 2 bulan deh. Nah, ini dipotong batang bunganya. Tuh, dan daunnya jangan dipotong ya, dirawat dia sampai daunnya ini menguning atau delayu. Nah, baru dia dipotong gitu ya. Ini ada 2 anakannya, nanti deh aku pisahinnya kalau dia mau ditanam di tanah langsung gitu ya. Kalau mau rawat di Indonesia setelah berbunga jangan ditaruh kulkas lagi. Taruh kulkas itu kan kalau mau dibikin berbunga ya. Jadi kalau mau dirawat ya udah taruh aja di luar rumah gitu, kena sinar matahari pagi, kena sinar matahari langsung. Terus nanti kan jadi terjadi proses fotosintesa, kena daunnya gitu ya. Jadi nanti menyimpan energi ke bulbnya ini gitu. Jadi nanti umbinya makin besar. Kalau ini umbinya dia mengecil, dia nggak bisa berbunga. Nah ini karena tahun pertama, tahun depan nanti bisa berbunga. Kalau berdasarkan pengalamanku 3 tahun berturut-turut dia bisa berbunga. Terus lama-lama dia jadi cute. Makanya harus dirawat. Nah, ini aku mau coba tanam di luar rumah biasanya karena aku sebelumnya 9 tahun berkebun di balkon gitu ya. Jadi ku kubur dalam-dalam nih di dalam tanah. Ntar kalau udah musim gugur ya, bulan Oktober, ku keluarin, ku tanam buat ditaruh di dalam rumah gitu. Jadi taruh di luar rumah sampai cukup masa dinginnya dulu, terus bisa berbunga deh. Ya. Nah, ini biarin nggak direpotting dulu. Terus nah udah ditirisin airnya. Ini dia akarnya banyak banget. Tuh taruh di sini. Balikin ke tempatnya. Udah begitu. Ini amarilisku. Ini amarilisku dari tahun lalu dia bisa berbunga lagi. Tahun lalu 2 batang bunganya dan 5 kuntumnya. Tahun ini cuma 3. Karena kan dia setelah berbunga tuh umbinya dia makin kecil. Tanaman yang ada umbi-umbinya gitu kalau umbinya dia mengecil, ini bunganya nggak maksimal gitu. Dan nanti kalau nggak mau diserbukin aku akan potong aja supaya umbinya nggak makin mengecil gitu. Musim semi tiba secara meteorologis hari bulan ini udah musim semi, bulan Maret, hari ini tanggal 7 Maret 2024. Nah, ini keadaan tuh bunga hiacinnya. Jadi dia udah layu. Dan aku mau tanam di kebun situ. Oke. Mau tanam di sebelah mana ya? Sini kali ya. Di sini. Di sebelah ini bunga bleeding heart. Yang bunganya bentuk hati, bentuk love-love gitu.
Kemarin cuacanya cerah, hari ini mendung lagi. Nah, jadi bunga hyacinth ini kalau selesai berbunga jangan dipotong daunnya, yang dipotong itu batang bunganya aja. Daunnya dibiarkan sekitar 6-8 bulan kalau kamu di Indonesia ya. Kemudian nanti bisa dibuat berbunga lagi, di cold treatment lagi. Kalau seperti saya di 4 musim, tanam aja di kebun. Ya, ntar dia numbuh lagi asal umbinya tetap besar. Daunnya jangan dipotong tuh. Kecuali kalau udah layu, karena dari daunnya ini kan kalau kena sinar matahari terjadi proses fotosintesa, jadi dia nyimpen nutrisi, nyimpen energi, nyimpen makanan ke umbinya, makanya umbinya tetap besar. Kalau dia dipotong, dari mana dia dapat ininya, makanannya gitu, dari sinar matahari. Ini besar nih tuh ya, aku mau gali dulu. Ada cacingnya, subur kalau ada cacingnya. Aku bikin ke komposku deh. Ke sono nih, ada cacingnya mana tadi? Udah lari dia. Nah, karena bunga hyacinth ini mengandung asam oksalat ya, dia dipakai sarung tangan supaya nggak gatal. Tuh ada anakannya. 1, 2, 3. Dipisah aja. Tuh. Nah, dipisah aja deh supaya nggak ngambil makanan dari indukannya. Ya. Asal nggak digigit tikus, tahun depan bisa berbunga lagi. Udah, ini anakannya jangan terlalu dalam. Satu lagi anaknya. Oke. Nah, kalau seperti saya di 4 musim, dia nggak perlu di cold treatment ya, karena di sini kan dingin. Ntar dia numbuh sendiri gitu. Kalau di Indonesia harus disimpan di kulkas umbinya, asal kalau besar ya. Udah. Oke. Nah, lihat nih keadaan kebun teras musim semi tanggal 7. Secara kalender belum musim semi, jadi baru secara meteorologis aja. Aku nggak beli terlalu banyak bibit-bibit bunga lagi tahun lalu, lupa juga, jadi yang ku tanam ini dari tahun-tahun sebelumnya. Udah selesai berbunga ini iris hollandicanya ya. Saya nggak sempet dibikin berbunga. Tahun lalu ada lebih dari 1 bunganya. Ini mungkin nanti nyusul ya. Nah, ini yang kecil-kecil bunga. Lupa aku namanya. Udah pada numbuh ya. Ini juga dari tahun-tahun sebelumnya nih. Akelai dia. Ini ada muscari, ada lily of the valley. Ini allium nih kalau nggak salah deh. Allium yang ku beli tahun lalu nih, gede banget deh. Kombinasi sama daffodil, tulipnya juga udah pada mulai numbuh. Kalau ini iris germanica, ini tulip, ini muscari, ini narcissus daffodil, ini iris udah lama. Dari tuh iris germanica dari ibu mertuaku tahun 2016. beranak pinak jadi lagi mak mertuaku pindah rumah tuh ya, dari Batra Penau ku ambil, terus ku tanam gitu deh numbuh. Sebelah sini muscari, tulip udah ada yang numbuh belum ya? Ini mah dari 2 tahun lalu ku tanam. Mana nih? Belum pada kelihatan bunganya.
Aduh, jariku ini karena dingin kesemutan. Oh, udah dah. Mana lagi? Oh, mungil. Kalau tulip mantar April baru berbunga. Yang duluan itu bunga lonceng, terus krokus. Ini kalau nggak salah alium nih. Ini muskari nih yang begini daun nih. Ini ada apa nih? Narcissus cheerfulness yang wangi nih. Dia yang wangi. Hostanya hilang. Nah, ini krokusnya. Ya, kalau matahari bersinar dia mekar. Nah, ini dia menyambut pasca biasanya Narcissus daffodil, tapi aku belinya yang unik ya, kecil-kecil ya. Kayak bunga lonceng. Tapi madepnya begitu, kalau bunga lonceng yang putih kan terbalik begitu, ini lurus. Nah, aku kombinasi sama tulip-tulip, muskari. Ini peoniku di numbuh. Lanjut. Tulip ini nggak kelihatan bunganya. Ini juga nggak kelihatan bunganya. Udah selesai bunga lonceng, selesai berbunga. Iris-iris lagi. Stroberinya bangun dari tidurnya. Ini himber, ya ampun, akhirnya numbuh juga, kirain udah mati. Pada bangun dari tidur ya. Nah, ini tulip yang variegata ya daunnya. Begitu. Prestan unicum. Lah, ini terbalik dia. Gimana numbuhnya ini? Terbalik, akarnya ke atas. Oh, ini dia tulipnya. Udah, mungkin gitu aja. Tutupin akarnya. Belum numbuh ini wisteria. Mana nggak ada? Jangan-jangan mati lagi. Ini lilac ya, aku pangkas tahun lalu karena 3 tahun nggak berbunga. Akhirnya tuh mulai ada bakal-bakal bunganya. Ini ya ampun, bunganya mah irit, buahnya irit banget. Goji berry. Ini Johannesberry. Kuren. Yang satu mati itu, sedih deh. Padahal aku rawat dari 3 tahun lalu apa. Nah, ini juga aku punya 3 pot lilac Syringa vulgaris. Jadi tahun lalu semuanya aku pangkas. Tuh, semuanya aku pangkas ya. Akhirnya banyak bakal bunganya. Ntar April ya baru mekar. Nih mamarku belum dipangkas dulu, masih dingin. Nah, ini Syringa vulgaris yang kecil. Daripada nunggu juga, ini tiap tahun dia berbunga ini. Tuh. Jadi ini dipangkasnya setelah selesai berbunga. Kalau nggak dipangkas atau telat pangkas, dia nggak berbunga. Nah, krokus kuning udah selesai. Ini nanti yang di sini aku mau bongkar daffodilnya karena dia nggak kena hujan, nggak kena matahari. Udah segitu aja. Anak-anak masih sekolah, 2 jam lagi baru pulang.